jalan buat kerja ke Jepang tuh ada banyak banget. Nah, kemarin ini yang menariknya adalah ada satu orang yang tanya sama aku, Kak, kira-kira kita bisa nggak ya sebagai orang Indonesia kerja sama gitu sama perusahaan Jepang di Jepang, tapi kitanya di sini gitu, kitanya di Indonesia, bisa nggak sih, Kak? Menarik juga ini pertanyaannya. Jadi sejenis kayak remote gitu loh teman-teman, kita ya tetap di Indonesia, tapi kita bekerja sama dengan perusahaan Jepang yang ada di Jepang ya beneran. Oke, ini juga cukup menarik menurut aku karena mungkin gak banyak yang tahu, bener gak sih? Dan sebenarnya bidang ini tuh ada, pekerjaan seperti ini tuh ada. Jadi aku akan membahasnya di video kali ini teman-teman. So, buat kalian semua yang baru bergabung di sini, hai, perkenalkan aku Manda dari Wagomu Japanese Class. Jadi channel kita ini adalah channel yang membahas semua tentang Jepang, dan buat teman-teman yang mau belajar secara otodidak, cocok banget sih di sini. Guys, yang belum subscribe terlebih dahulu. Kerja di Jepang itu capek banget. Pasti beberapa di antara kalian pun udah tahu ya, culture kerja di Jepang itu benar-benar luar biasa, disiplin, keras banget juga. Tahu lah budaya di sana kayak gimana. Belum lagi kalau misalkan bosnya galak, senior-seniornya suka ngebully. Waduh. Dan yang paling bikin pusing kalau menurut aku adalah kalau di Indonesia kan kita lebih loose ya, lebih santai. Tapi kalau di sana itu benar-benar yang namanya tepat waktu, harus beneran tepat waktu banget. Kebayangkan? Makanya nggak aneh nih teman-teman ketika ada beberapa orang Indonesia yang baru aja nih nyampe ke Jepang, baru kerja bentaran, udah pengen pulang lagi, udah nangis-nangis. Aku nggak mau kerja di Jepang, pengen pulang ke Indonesia. Itu banyak sih teman-teman yang memang terjadi ya kasus kayak gitu. Nah, nggak heran kan, memang kerja di sana tuh tekanannya memang sangat kencang sekali. So, buat teman-teman semua yang sekiranya kalau memang mentalnya belum kuat gitu ya, bisa jadi kalian tuh kena mental health kalau misalkan ke sana tuh bisa rusak gitu loh guys, karena memang harus se-strong itu. Di sana memang gajinya besar ya, dibayar pakai yen, gajinya besar, tapi biaya hidup juga tinggi ya dibandingin sama Indonesia. Menurut aku ya di sana pastinya lebih mahal. Terus udah gitu budaya lemburnya juga yang mungkin kita nggak akan berani pulang kalau bos kita belum pulang gitu ya guys. Itu pun belum tentu dibayar. Hayo, gimana loh teman-teman, budayanya kan sangat luar biasa ya. Kalau aku bilang malah berbanding terbalik sama budaya kita gitu loh guys. Jadi buat kalian kalau memang yang udah kerja di Indonesia aja yang masih punya mental tahu tempe, yang dimana kalian tuh bener-bener yang masih kerja di sini aja dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit kayak ngerasa kayak kerjaannya berat, wah berarti kalian belum siap buat kerja di Jepang. Tapi gimana ya, ada nggak sih cara supaya kita tuh nggak usah ngerasain budaya kerja yang bener-bener bikin capek itu, tapi kita bisa tetap kerja sama nih sama perusahaan Jepang, dan kitanya bener-bener di Indonesia doang. Kebayang nggak sih guys, kerja sama perusahaan Jepang, digaji pakai gajinya Jepang, tinggalnya di sini. Wow, kalau aku juga sih sebenarnya mau banget ya, dan itu bener-bener ada caranya. Aku nggak tahu sih seberapa banyak chance-nya dan perusahaan mana saja yang bisa menerima seperti itu. Tapi yang jelas, karena ini adalah pekerjaan yang bisa dibilang pekerjaan yang sangat sulit menurut aku. Jadi banyak yang dibutuhkannya, kualifikasinya sangat dibutuhkan banget gitu. Misalnya, bahasa Jepangnya kamu benar-benar harus bagus banget. Minimal level profesional lah, kayak N2 atau kalau bisa N1 gitu ya. Jadi bahasa Jepang kamu tuh harus benar-benar senative itu gitu. Yang kedua pastinya hard skill-nya gitu, atau si soft skill yang memang kamu jual ke perusahaan tersebut. Dimana perusahaan tersebut juga akan melihat portofolionya teman-teman semua, benar nggak nih dia bisa nih kerja seperti ini secara remote gitu ya. Kita contohin deh, apa ya kira-kira pekerjaan yang paling possible. Contohnya menjadi programmer ya teman-teman. Jadi kalau programmer itu yang penting kan kamu bisa ngerjain gitu kan dari sini. Nah tapi dia bakal melihat nih, si perusahaan tuh bakal melihat dulu, mana nih portofolionya, sudah membuat apa saja sih programmer ini, terus bahasa Jepangnya kayak gimana sih. Nah kalau misalkan ternyata kamu lulus tuh dua kualifikasi itu, udah deh kamu bakal bisa kerja secara remote dengan perusahaan Jepang. Asik banget gak sih, gajinya dibayarnya pakai yen, tapi kamu tinggalnya di sini dengan biaya hidup Indonesia. Nggak usah ngerasain stres-stres yang kalau kamu tinggal di sana. Sama seperti yang aku jelaskan di konten-konten sebelumnya, yang aku bilang tuh kalian bisa loh kerja di Jepang atau kerja remote dengan perusahaan Jepang itu melalui jalur headhunter. Cuman ya ini memang tadi ya diperlukan orang-orang yang memang high skill, dimana aku bilang memang level bahasa Jepang itu nggak bisa ngecek-ecek. Teman-teman tuh minimal bener-bener N2, kalau bisa N1, ya sebenarnya N3 juga masih oke sih, tapi pasti biasanya ya kalah bersaing dengan mereka-mereka yang levelnya udah lebih native dari kalian. Itu sih problemnya. Jadi si kemampuan bahasa Jepangnya harus benar-benar udah jagoan banget.
Jadi bisa aku simpulin juga sebenarnya ini tuh sama aja ya sama teman-teman yang memang mencarinya visa Gijinkoku gitu, yang melamarnya via visa Gijinkoku. Karena memang yang dicari adalah mereka-mereka yang profesional, keren banget bahasa Jepangnya, hard skillnya juga keren banget. Jadi di level yang orang-orang yang benar-benar high skill lah dan profesional banget kayak gitu. So buat teman-teman yang menonton video ini terus kalian malah berpikir, kayaknya ini bukan gue banget deh gitu ya. Misalnya aku sih nggak mau ngejar ke visa Gijinkoku, aku lebih prefernya SSWK atau TG gitu ya, Tokutei Gino gitu, dimana ini yang lebih friendly lah bisa dibilang gitu, lebih umum untuk semuanya, bahkan lulusan SMA pun bisa. Nah kalau yang ini tapi tetap aja sih teman-teman nggak bisa remote ya. Kalau misalkan yang untuk Tokutei Gino kalian memang harus pergi ke Jepangnya langsung dan bekerja di sana kayak gitu ya. Sebenarnya silakan pilihlah pekerjaan yang kalian inginkan, maksudnya sesuai dengan apa minat kalian, jalur mana yang kalian pilih lah buat karir kalian. Monggo, itu silahkan ditentukan oleh diri kalian sendiri. Ya intinya untuk sekedar mencari pekerjaan tambahan gitu ya teman-teman, menurut aku kerja remote untuk perusahaan Jepang dan kitanya dari Indonesia itu menurut aku oke banget. Karena jatuhnya biasanya pekerjaan remote kayak gini tuh freelance teman-teman. So teman-teman tidak usah 9 to 5 gitu, kamu nggak usah 9 to 5, tapi hitungannya adalah per project gitu loh teman-teman. Jadi kamu akan dibayar selesai mengerjakan satu project, kurang lebih seperti itu. Misalnya kalau programmer kayak habis bikin sebuah website atau apa gitu ya, beres kamu dibayar. Aku juga dulu pernah dapat pekerjaan yang seperti ini dari perusahaan Jepang, kayak bikin satu video gitu lah, video perkenalan karena perusahaannya mau buka di sini juga. Itu juga per project, beres langsung dibayar seperti itu. Cuman memang dinamikanya ada ya. Jadi ketika pekerjaan kamu ternyata bagus dan mereka puas dengan pekerjaan kamu, hasil karya kamu, mereka tuh akan make lagi. Tapi ketika misalnya pekerjaan kamu ternyata mereka kurang suka, kurang puas, ya udah itu sayonara aja, nggak akan dipakai lagi gitu teman-teman. Kalau tertarik dengan pekerjaan seperti ini, freelance seperti ini, sebenarnya banyak banget teman-teman bisa cari di Headhunter aja ya, maksudnya di website Headhunter untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang remote. Ada juga bahkan memang pekerjaan yang bisa langsung kamu kerjain di Jepangnya juga. Jadi di situ tuh ada macam-macam, kalian bisa cari sendiri. Nah memang ada resikonya juga sih, karena ini memang serba mandiri, kamu carinya sendiri, dapat sendiri, terus pergi ke sana juga sendiri. Jadi nggak lewat lembaga manapun gitu ya teman-teman. So segala macam resiko ketika kamu tidak ketika kamu mungkin sakit atau kamu kurang puas dengan apapun, kamu tidak suka dengan pekerjaan kamu, itu nggak ada yang bantuin gitu loh teman-teman kamu, karena kamu mandiri itu kesananya lewat jalur sendiri gitu. Jadi plus minus sih guys, kalau misalkan kalian mau ke Jepang itu mau jalur yang mana, mau seperti apa, kerjanya mau gimana, itu bener-bener harus dipikirin banget. So intinya kalau teman-teman berani ya mencari kerja lewat jalur headhunter kayak gitu, yang kalian cari sendiri, kalian kerja sendiri, seperti aku bilang tadi ada resikonya. Misalnya apa sih? Misalnya satu, perusahaannya tuh lemot. Oke, perusahaannya lemot, jadi kerjaan kalian tuh lebih ekstra, lebih banyak, lebih repot. Tahu-tahu misalnya kayak paymentnya lebih lama gitu ya, atau misalkan ada banyak revisi dan segala macam, ya ada lah kayak gitu ya. Nah masih mending sebenarnya kalau cuman gitu doang, tapi ada juga yang resikonya tuh sampai di PHP-in gitu loh guys, bener-bener yang kayak, loh ini tuh jadi nggak sih? Kayak misalkan, aku nggak bilang penipuan sih teman-teman, cuman ada yang, jadi kita kan karena berjauhan jadi nggak tahu gitu, ini tuh sevalid apa gitu kontrak kita ini kayak gitu ibaratnya. Nah teman-teman, dari jalur headhunter ini juga untuk teman-teman yang misalnya berangkat langsung gitu ya ke sana, nah hati-hati juga karena barangkali gitu ya, barangkali si perusahaan tempat kalian bekerja ini adalah black company. Mana udah terlanjur tanda tangan kontrak, terus ternyata perusahaannya black company, yang maksudnya itu apa sih kak? Black company itu gimana sih? Perusahaan Yakuza? Bukan. Jadi black company itu adalah sebuah perusahaan yang memang dia itu kayak nggak manusiawi lah. Kita bisa lihat kayak jam kerjanya tuh lama banget, upahnya tuh tidak sesuai, pokoknya kurang memanusiakan manusia. Mana kalian udah tanda tangan, udah terlanjur kerja, black company lagi nggak ada yang nolongin kalau ada ini ada itu. Waduh, repot juga nggak sih teman-teman? So, itu tadi ada plus minusnya lah ya, sedikit banyaknya mengenai kalau kalian kerjanya emang jalur headhunter yang kalian tuh serba mandiri gitu loh guys.
Nah, jadi buat teman-teman yang nggak mau nih cari kerjanya lewat website headhunter, nggak masalah teman-teman. Masih ada alternatif lain, yaitu alternatifnya mencari kerjanya lewat kenalan kalian. Mungkin teman-teman semua punya relasi, mungkin kamu punya relasi ini orang Jepang gitu ya, kerja di mana, atau teman kalian yang dari Indonesia, senpai-senpai kalian yang udah kerja di Jepang. Jadi kan ada relasi tuh sama orang Jepangnya sendiri, minta dikenalin itu lebih safe, somehow lebih secure juga buat kaliannya. Jadi paling enggak nih kalau emang relasi itu nggak akan ada yang macam-macam mungkin ya teman-teman. Paling enggak lebih aman dari headhunter itu sendiri. Kalau menurut aku itu bisa jadi salah satu alternatif yang bisa kalian coba gitu. So teman-teman semua, itu tadi mungkin aku sharing beberapa pendapat aja sih, pendapat aku sendiri, dan membuka pikiran kalian juga. Oh ternyata kerja di Jepang tuh nggak sekaku 9 to 5 doang, ternyata bisa juga remote nih, bisa juga kayak kita ambil freelance yang kitanya bener-bener di Indonesia. Nah mungkin juga di antara teman-teman semua ada yang pernahkah kerja di sana tapi dengan cara remote, mungkin boleh sharing dong di kolom komentar. Mungkin Manda dan teman-teman yang lain juga pengen baca pengalaman kalian. So gimana teman-teman, semoga konten kali ini bermanfaat, dan buat kalian juga yang mungkin Kak bahas ini dong, Kak bahas ini dong, boleh langsung tulis aja di kolom komen, nanti Manda bahas di konten-konten berikutnya. Dan makasih banyak buat yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan share juga video ini ke teman-teman yang lain supaya nggak pada ketinggalan nih info-info tentang Jepang pastinya. Oke deh kalau gitu Manda pamit, arigato, mata ne, dadah.